Salam saudara-saudara. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Yeremia pasal 30 ayat 20. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Seperti seorang bapa yang sedang mendisiplinkan anak-anaknya, seperti itulah Tuhan Allah terhadap umat Israel, bangsa kesayangannya, bangsa pilihannya. Karena bangsa Israel, mereka telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka telah berbuat tidak setia kepada Tuhan Allah, maka Allah pun bagai seorang bapa menegur anak-anaknya. Dengan cara apakah Tuhan Allah menegur atau mendisiplinkan umat tersebut? Yaitu dengan cara umat itu diserahkan kepada bangsa asing. Umat itu dilepaskan untuk dibawa ke pembuangan. Tentu untuk hidup di negara orang asing dengan status sebagai budak, sebagai orang buangan, bukanlah sesuatu hal yang indah. Karena itu umat Israel mengalami tekanan, umat Israel mengalami penderitaan, tetapi justru di tengah-tengah penderitaan yang berat itu, pada saat Tuhan Allah mengajar, mendisiplinkan umat itu,
Di sana pula lah Tuhan Allah menyuarakan tentang kasih-Nya kepada umat Israel. Apa yang akan Tuhan lakukan untuk membebaskan umat itu dari pembuangan, dari perbudakan? Tuhan Allah mengatakan seperti ini, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Anak-anak mereka, yaitu keturunan Israel, mereka oleh karena pembuangan, penderitaan, telah lama kehilangan sukacita, telah lama kehilangan keceriaan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan mengembalikan anak-anak Israel seperti dahulu kala, yaitu hidup yang penuh dengan kegembiraan, hidup yang penuh dengan tawa canda, hidup di tempat yang Tuhan berikan, yaitu tanah perjanjian, dan mereka juga dibuat kenyang di tempat itu. Tuhan mengatakan itu akan dikembalikan kembali. Situasi sukacita seperti itu akan dikembalikan kembali kepada anak-anak Israel seperti dahulu kala, dia katakan. Dan yang berikut dikatakan juga, perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Umat Israel biasa berkumpul, mereka bersekutu, mereka bernyanyi, mereka memuji-muji nama Tuhan. Itu tidak mereka dapati selama mereka dalam pembuangan. Namun Tuhan Allah pun berjanji untuk hal tersebut, dengan membawa Israel kembali pulang ke tanah perjanjian, ke Yerusalem. Maka perkumpulan yang dahulu mereka lakukan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dikatakan akan tinggal tetap di hadapanku. Dan yang berikut lagi adalah sesuatu yang menunjukkan bagaimana pembelaan seorang bapak terhadap anak-anaknya. Kita pernah mendengar, mungkin kita sendiri pernah mengatakan, pada saat musuh kita datang melawan kita, kita mengatakan, awas kamu, nanti akan saya adukan kepada bapakku. Kita bangga dengan bapak kita, bangga dengan ayah kita, karena kita tahu bahwa bapak kita itu, ayah kita itu adalah pembela bagi kita. Seperti itulah Tuhan Allah menunjukkan dirinya sebagai Bapa yang perkasa, yang berpihak kepada anak-anaknya. Dia akan menghukum orang-orang yang menindas mereka. Jadi Tuhan akan bertindak, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Dia akan membalaskan perbuatan jahat bangsa yang telah menindas umatnya. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini juga kepada kita semua mau diingatkan bahwa Tuhan Allah yang mengasihi kita dan sungguh-sungguh sangat mengasihi kita itu kadang-kadang harus mendisiplinkan kita dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak senonoh, dari perilaku kita yang melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Tetapi jangan gerah terhadap hukuman Allah, terhadap peringatan Allah, tetapi pakailah peringatan Allah itu untuk mendisiplinkan diri kita agar kita meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Itulah yang mau dikatakan firman ini kepada kita. Pada saat Tuhan menegur kita, pada saat
Tuhan Allah mendisiplinkan kita dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, katakanlah, aku menyesal Tuhan. Namun Tuhan Allah kita juga melalui firman ini bukanlah hanya sebagai Allah yang menghukum, tetapi Dia juga Allah yang memberikan sukacita. Dia juga Allah yang memberikan kegembiraan. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini saudara mengalami penderitaan, hari ini saudara mengalami kesedihan, percayalah, Tuhan sedang merancangkan sukacita bagi saudara. Kelepasan saudara dari penderitaan sedang Tuhan rancangkan. Dan Tuhan akan mengirimkan itu kepada kita yang sedang menanti-nantikannya. Tuhan juga tetap memberitahukan kepada kita betapa perkumpulan-perkumpulan adalah sesuatu yang Tuhan juga inginkan dari kita. Itu sebabnya Dia katakan, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Perkumpulan yang bagaimanakah itu? Persekutuan yang bagaimanakah itu? Tentu yang dimaksud di sini adalah persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera, persekutuan di mana kita dapat memuji-muji Tuhan, di mana kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan takut, saudara-saudara. Pada saat saudara mempunyai musuh yang gagah perkasa, pada saat saudara menghadapi musuh yang kuat, percayalah bahwa Tuhan kita tidak ada tandingannya. Bapa yang kita banggakan itu tidak ada tandingannya. Dia menjadi pembela atas kita. Dia menjadi pembela kita atas musuh-musuh kita. Percayalah, datanglah kepadanya, mintalah perlindungan kepadanya, mintalah kebebasan kepadanya, seperti Yesus yang telah membebaskan kita dari cengkraman si iblis. Seperti Yesus yang telah membebaskan kita dari kuasa oleh karena dosa-dosa. Tuhan Yesus menjadi Bapa bagi kita, dan Tuhan Yesus akan terus menjadi pembela bagi hidup kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kalau firman Tuhan pada hari ini kami telah dengarkan betapa Tuhan sangat mengasihi kami, mencintai kami. Seberapa berat pun penderitaan yang kami alami, tapi rancangan Tuhan lebih indah dari semua itu. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami semua memulai segala aktivitas kami mau agar Tuhan selalu menyertai kami, memimpin kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sampai ketemu lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.